Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tugas kedua, tugas minggu kedua. Saya sudah periksa beberapa dan banyak yang salah ya. Ini yang pertama, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B diiris dengan A tanpa B adalah himpunan kosong. Ya. Nah, membuktikannya bisa menggunakan aljabar himpunan ya. Jadi kita mulai dari sebelah kiri. A iris B iris dengan A tanpa B. Ingat, ini bisa ditulis menjadi A iris B komplement. Nah, dengan sifat asosiatif ya, kita peroleh seperti ini. Iris A gitu ya, iris B komplement. Kemudian dengan sifat komutatif kita peroleh A iris B iris B komplement. Kembalikan lagi dengan sifat asosiatif. Gini ya. Nah, ini A iris B iris komplemennya ya pasti himpunan kosong. Ini iriskan dengan himpunan kosong ya pasti himpunan kosong. Seperti itu. Atau boleh juga dengan bukti kontradiksi ya. Kalau mau pakai bukti kontradiksi berarti andaikan gitu ya. Andaikan A iris B iris A tanpa B tidak kosong, maka andaikan tidak kosong lah, maka dia punya anggota, sehingga kita bisa memisalkan X ini anggota A iris B. Jadi kalau kosong ya kita tidak boleh membuat pemisalan bahwa X anggota himpunan tersebut. Itu ya. Misal X anggota ini, maka tentu saja X anggota A iris B dan X anggota A ini kita tulis begini saja, A tanpa B ya. Nah, dari sini kita peroleh ya, nanti tinggal dibuat uraian X anggota B ya, jelas di anggota A, dan dari sini kita peroleh X anggota B komplement. Nah, ini kan kontradiksi. Nah, tinggal dibuat uraian kalimatnya. Kontradiksi, maka pengandaian ini salah, maka yang benar bukan tidak sama dengan, tapi sama dengan. Kemudian ini soal yang kedua, misalkan F dan G itu masing-masing adalah fungsi, ini saya buat gampang aja, dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real misalnya ya. Ini boleh diganti sih. Misalnya F-nya itu dari A ke B. F-nya itu dari A ke B, kemudian G-nya dari B ke C ya. Atau ini secara umum dua-duanya dari A ke A lah misalnya gitu ya. Nah, karena saya sudah menuliskan soalnya seperti itu ya sudah, itu saja. Nah, G bundaran F, G komposisi F merupakan fungsi yang injektif. Buktikan F adalah fungsi yang injektif juga. Nah, ini yang mau dibuktikan. F adalah fungsi yang injektif. Jadi mestinya mulai dari sini. Uraikan sampai ketemu. Nah, begitu. Nah, di tengah-tengahnya itu diisi apa? Nah, ini anggota himpunan bilangan real ya. Intinya unsur himpunan. Nah, kalau ini sama dengan ini, saya kenakan dengan G, karena G-nya fungsi, maka ini pasti akan sama. Gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi dari A ke B, kemudian A dan B ini anggota A, dan A-nya sama dengan B, maka harus berlaku begini. Kalau tidak ya dia bukan fungsi. Kemudian definisinya berdasarkan definisi kan begini ya.
FY, ini Y, begitu. Nah, karena G bundaran F-nya injektif, maka X sama dengan Y. Oke, ingat injektif itu, kalau ini injektif, maka Fx sama dengan Fy mengakibatkan X sama dengan Y. Oh, ini tadi yang sudah ditulis ya. Jadi kalau ini, kalau G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fy, kalau G bundaran F-nya itu injektif, maka ini akan mengakibatkan begini. Nah, seperti itu kotretannya ya. Tentu saja harus ditulis dengan rapi. Jadi cara menulisnya ya, kebetulan dua-duanya R ya. Ambil Y anggota R dan atau sedemikian sehingga Fx sama dengan Fy ya. Karena G adalah fungsi, maka G Fx pasti akan sama dengan G Fy. Berdasarkan definisi, ini definisi komposisi ya, diperoleh G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fy. Kemudian karena G bundaran F adalah fungsi yang injektif, maka X sama dengan Y, begitu ya. Nah, setelah itu kita kasih kesimpulan. Jadi Fx sama dengan Fy mengakibatkan X sama dengan Y. Ini berarti, atau berdasarkan definisi, ini berarti, boleh berdasarkan definisi gitu ya. Ini berarti F adalah fungsi yang injektif. Gitu. Terbukti ya. Soal berikutnya, buktikan bahwa suatu bilangan bulat positif habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Nah, misal ya, langsung ya bukti. Misal X adalah, atau bilangan bulat positif itu kan bilangan asli gitu aja ya. Maka ini titik, maka X bisa ditulis ya dalam bentuk begini, AN atau gimana nulisnya, X-nya itu bisa ditulis A1, A2, A3 dan seterusnya sampai AN. Atau malah lebih enak nulisnya AN duluan ya. AN kurangi 1 dan seterusnya sampai A2, A1. Tapi ini bukan perkalian ya. Jadi misalnya bilangan aslinya itu adalah 2, 3, 5, 4. Nah, ini berarti AN-nya. Ini AN kurangi 1. Ya, berarti kalau gitu ini A berapa? Ya AN-nya dalam hal ini karena N-nya, karena ini hanya 4 digit, berarti ini atau ini harusnya sampai 0 saja gitu ya.
Jadi ini tuh adalah A3, A2, A1, ini A0 gitu. Jadi dibuat secara umum. Maka X-nya seperti itu. Atau bisa ditulis menjadi ini, X-nya itu adalah AN kali 10 pangkat N ditambah AN kali 10 pangkat N kurangi 1 dan seterusnya sampai ketemu A1 dikali 10 pangkat 1 ditambah A0. Nah, 10 pangkat N, bayangkan misalnya 1000, kalau N-nya 3 ya. Dan seterusnya, ini bisa kita tulis, sebagai 999 ditambah 1. Jadi kalau 1000 berarti 999 tambah 1. Ini sebanyak nolnya ya. Jadi sebanyak N. Kemudian, ini N-nya kurang 1 nih. AN kurangi 1 bisa kita tulis juga yang ini 999, tapi ini sebanyak N kurangi 1. Jadi konkretnya begini. 999 tambah 1, 10 pangkat 3 kan ya. Ini ditambah 1 dan seterusnya. Saya tuliskan di sini ujungnya itu adalah sebelum ujung A1 9 tambah 1 dan A0 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu si X-nya ini berarti 999 dikali AN ditambah AN gitu ya, ditambah ini sebanyak N 999 sebanyak N kurangi 1, AN kurangi 1 ditambah AN kurangi 1. Ini maksudnya dikali kalau ini ya, ini kali ini. Kita lihat lagi tadi. Nah, begitu. Dan seterusnya. Sehingga sampai 9A1 yang suku yang ini. 9A1 ditambah A1 ditambah A0. Jadi kalau begitu yang ini saya kumpulkan digunakan sifat distributif ya. Nah, tapi semuanya kalau digunakan sifat distributif intinya ini tuh adalah karena 999 tuh habis dibagi 3, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk 3 anggaplah B1 gitu ya, atau BN. Yang ini juga 3BN kurangi 1 dan seterusnya ditambah ini B1 ditambah ini B1 ya sampai sini ditambah, nah ini yang belum, AN ditambah AN kurangi 1 tambah A1 plus A0. Jadi kita peroleh ini itu adalah kelipatan 3 ya, kita tulis saja 3K ditambah A1 AN tambah AN kurangi 1 tambah A1 tambah A0. Nah, dari sini kita peroleh jika X habis dibagi 3 ya, maka ini udah habis dibagi 3, maka ini
harus habis dibagi 3. Jadi jika X habis dibagi 3, maka ini AN plus dan seterusnya itu habis dibagi 3. Sebaliknya, jika ini habis dibagi 3, ini habis dibagi 3, ini habis dibagi 3, maka X habis dibagi 3. Oleh karena itu, berdasarkan yang terakhir itu, X habis dibagi 3, di sini langsung saya ganti dengan jika dan hanya jika. Saya singkat aja ya, K-nya double ditulisnya. Jika dan hanya jika AN plus AN kurangi 1 dan seterusnya sampai plus A1 habis dibagi 3 juga. Nah, ini adalah jumlah digit-digitnya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.